Terjebak dalam target merancang arsitektur yang terlihat keren dipandang mata, bukan pada luas sempitnya nilai kemanfaatan, membuahkan rasa rugi, penyesalan, melewatkan waktu hampir 1 bulan tanpa berhasil menentukan satu program kerja unggulan yang kala itu menjadi bagian tugas seorang mahasiswa di tengah kuliah kerja nyata. Dibanding dulu, sepertinya jika KKN zaman now, rencana kerja yang relatif lebih siap, di mana rencana program misalnya dari instansi atau pemerintah yang meminta mahasiswa terlibat di sana. Apa yang menjadi sebab, apa saja macam-macam ide dan gagasan, kemudian seperti apa momentum serta tantangan, kemudian pencapaian dan pembelajaran apa yang didapat dari peristiwa itu. Ikuti terus hingga akhir video ini. Terjun ke desa, suka atau tidak adalah kewajiban saat masih menjadi mahasiswa kala itu. Adalah Kecamatan Blongkeng, berada di Kabupaten Magelang yang menjadi lokasi KKN saya saat itu. Senang dan bisa refresh tinggal di sana, bayangannya 2 bulan, kemudian menikmati sungai bersih dan jernih dan air yang sejuk dengan mandi di kali, foto-foto, menikmati sawah luas yang hijau subur, bisa jalan bareng dengan rekan-rekan, menyusuri pematang-pematang sawah. Kemudian juga sisi lain ada rasa khawatir, takut, bertemu orang-orang baru, bertemu warga maupun aparat desa, campur aduk. Jadi sebelum itu rasa yang bisa saya gambarkan sebelum betul-betul berada di lokasi KKN. Minggu ke minggu, cerita kembali saya fokuskan pada tugas membuat satu program unggulan di sana. Beberapa ide yang saya ingat kala itu adalah yang pertama, saat itu saya punya ide untuk membuat program bedah rumah. Tapi saya pikir-pikir kok manfaatnya hanya untuk satu kakak saja. Juga terpikir saat itu membuat perbaikan atau program perbaikan pos keamanan lingkungan. Tapi juga saya pikir kok kayaknya kurang keren. Nomor 3 adalah saya punya ide untuk membuat gapura desa. Nah, kalau ini bayangannya bisa lebih keren. Pengen ada karya monumental di desa itu yang cantik, dan bayangan itu seperti menjadi ekspresi dari ego seorang mahasiswa arsitek yang masih miskin pengalaman, masih miskin karya di lapangan. Setelahnya saya tentu lanjut dengan persiapan desain, menghitung biaya, kemudian kebutuhan SDM seperti apa, dan yang tidak mudah adalah mencari sumber dana. Sebetulnya hati kecil masih ada rasa ragu, berpikir apa sih manfaat lebih jauh dari fungsi gapura selain untuk penanda dan mempercantik desa. Jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, kok rasanya kurang worth it ya, kurang imbang gitu ya. Waktu berjalan begitu cepat, 1, 2, 3, 4 minggu, rencana pembangunan gapura belum juga saya eksekusi bersama warga desa. Momen kemudian tiba, di mana waktu saat itu sudah tinggal kurang dari 4 minggu, atau di minggu kelima. Pada suatu pagi, saya bersama 5 rekan, satu pondokan, berjalan-jalan menyusuri pematang sawah yang tidak jauh dengan masjid di desa itu. Pematang sawah yang kami lewati berupa 2 jalur yang mengapit satu saluran irigasi kecil untuk sawah-sawah di sekitarnya. Di situ kami berjalan dengan hati-hati karena juga terkadang ada tanaman atau juga bahkan kami temui ada kawanan angsa yang berjalan berbaris di depan kami. Pada saat kami berjalan di belakang angsa, ada angsa yang berak. Melihat hal itu, ada teman yang punya respon jijik, ada yang biasa juga, tapi ada juga satu teman yang kemudian berpikir kritis. Ups,
Berarti beraknya angsa masuk ke saluran air, kemudian menuju ke kolam masjid, di mana kolam di depan masjid itu digunakan untuk wudhu, kemudian untuk cuci, dan untuk mandi bahkan. Dari situ tercetuslah satu ide dalam sebuah diskusi kami secara spontan untuk membuat air bersih atau filterisasi penjernihan air kolam wudhu di depan masjid. Ide ini kami putuskan menjadi sebuah program unggulan dari pondokan kami yang bisa melibatkan banyak bidang. Satu pondokan juga dari berbagai macam jurusan. Ada bidang sosial, kemudian sanitasi dan kesehatan masyarakat, kemudian dari teknik kimia yang memikirkan tentang filterisasi air, ada juga dari pertanian. Kemudian saya sendiri dari arsitek berpikir tentang prasarana fisik, plus mungkin tambahan sedikit untuk berkebun rumah tangga. Singkat cerita, program itu terpilih di level kabupaten sebagai program yang layak untuk mendapatkan bantuan dana dari lembaga pengabdian masyarakat. Hikmah yang bisa saya petik dari cerita ini adalah 4 minggu terlalu berpikir spesialis, mempersempit banyaknya peluang ide-ide kolaboratif, membuat situasi seperti itu kita perlu berpikir cara pandang yang lebih generalis. Pandanglah bahwa ukuran kreativitas adalah pada letaknya seluas apa kemanfaatan dari sebuah ide atau gagasan. Sekeren apapun desain arsitektur yang kita rancang, jika masyarakat tidak membutuhkan itu, pertanyakan kembali, apalah artinya?